Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kelima ini kita akan mempelajari beberapa operasi aritmetika. Sekarang kita langsung ke keynote-nya. Kita data dulu apa-apa yang akan dipelajari, yaitu operasi penjumlahan. Kemudian nanti ada pengurangan. Kemudian ada perkalian. Kemudian pembagian kanan, kemudian pembagian kiri, kemudian pemangkatan versi 1, saya tulis begini, versi 1, kemudian pemangkatan versi 2. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yang penjumlahan. Misalkan kita punya, kita definisikan dulu variabel X sama dengan katakanlah 2. Kemudian kita definisikan variabel Y, diisi nilai 3. Kita rapikan. Maka untuk operasi penjumlahan, misalkan kita definisikan variabel Z itu sebagai kok Z ya, Z1 begitu aja, itu sebagai penjumlahan antara X dengan Y. Kemudian untuk pengurangannya kita taruh di bawahnya, atau ini kita taruh di sebelah kanan aja biar tidak terlalu panjang ke bawah nanti. Oke, kemudian untuk pengurangan kita tulis Z2 misalkan sama dengan X minus Y. Oke, kemudian untuk perkalian kita tulisnya Z3. Yang dimaksud perkalian di sini adalah dengan menggunakan operator asterik itu Y. Oke, kemudian yang dimaksud sebagai pembagian kanan itu adalah proses pembagian seperti biasa. Maka kita gunakan tanda ini, tanda per ini, ya. Kemudian yang dimaksud sebagai pembagian kiri itu adalah X, lalu pakai backslash ini, lalu Y. Kemudian pemangkatan yang versi 1 yang saya maksud di sini adalah X dipangkatkan Y. Cara menulisnya seperti itu, pakai simbol ini, apa namanya itu. Kemudian Z7 sebagai pemangkatan versi 2, yang dimaksud adalah kita gunakan 2 tanda asterik itu. Ya, tadi sempat mati lampu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini sudah operasi aritmetiknya sudah ditulis di sini. Kemudian saatnya kita tuliskan untuk menampilkannya. Enaknya kita tampilkan dengan m'printf saja. M'printf. Oke. Biar semakin terbiasa. Nilai kita tulis saja di sini Z1 plus XY. Ingat, ini hanya teks saja biasa karena masih di dalam string ini, tanda kutip. Kita tuliskan di sini berarti nilai X-nya berarti kita pakai persen G saja. Lalu persen G lagi, semuanya pakai persen G. Kemudian sama dengan persen G lagi. Ya, oke. Kemudian kita isi. Berarti kita butuh 3 nilai di sini. Maksud saya yang pertama akan diisi nilai X. Berarti ini dia. Kita tulis di sini X.
Kemudian yang kedua akan diisi nilai Y, taruh di sini nanti. Jadi nilai Y. Kemudian yang terakhir adalah hasil penjumlahan X plus Y ini di sini. X plus Y hasilnya adalah Z1. Maka saya akan tuliskan di sini Z1. Oke, kemudian biar nanti ganti baris kita kasih ini. Oke, ini 1. Kita copy berarti sampai 7. Ya, kita copy. Paste. Enter, paste lagi. Coba kita copy paste segini. Copy. Kemudian tinggal 1 lagi. Kita ganti dulu. Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7. Yang ini juga menyesuaikan berarti Z7, Z6, Z5, Z4, Z3, Z2. Kemudian di sini operasinya adalah pengurangan, lalu perkalian, lalu di sini adalah pembagian kanan, ini pembagian kiri, ini pangkat, ini juga pangkat. Kemudian sini kita ganti juga simbolnya, berarti begini, lalu ini bagian kiri, ini pembagian kanan, ini perkalian, ini pengurangan, ini penjumlahan. Oke, semua sudah. Sekarang tinggal kita lihat hasilnya. Save, kemudian kita eksekusi. Ya, lihat di sini. Oke, kita tampilkan skinotnya. Ya. Nilai Z1 sama dengan X plus Y. Tadi X-nya 2, Y-nya 3, 2 tambah 3 disimpan di Z1 tadi di sini. Di baris keempat. Oke, di baris keempat dapat nilai Z1 sama dengan 5, maka Z1 dimasukkan di baris ke-12 ini. 5. Pengurangan 2 min 3 min 1. Udah biasa ini ya. 2 kali 3 ini dia 6. 2 dibagi 3 0,666 terus. Dia hanya sampai ke digit ke-6 ya, maka langsung dibulatkan. Kemudian ini berarti kita perlu menuliskan dalam format yang tepat ya, untuk tanda pembagian yang ke kanan kiri ya. Apa sih maksudnya 2 dibagi kiri dengan Y? Itu maksudnya kita bacanya dari kanan ke kiri. 3 dibagi 2 gitu ya, jadinya 1,5. Kemudian X pangkat Y di sini 2 pangkat 3 8, atau juga boleh ditulis 2 tanda asterik 2 kali 3 sama dengan 8. Oke, untuk yang ini karena ini adalah satu karakter yang digunakan untuk menyusun suatu perintah itu di mprintf ini, maka kalau dia hanya sendirian saja tidak bisa diakui sebagai karakter karakter yang bisa dicetak ya. Sehingga untuk menampilkan backslash kita ketik ini 2 kali ya. Di sini juga sama. Gitu. Sehingga kalau kita eksekusi sekarang, ya kita lihat hasilnya. Oke, sudah tampil ya di sini, sudah tampil. Jadi dari 7 operasi aritmetik ini sekarang kita sudah bisa lihat bahwa ada suatu operasi atau operasi perkalian dilakukan dengan tanda asterik, pembagian dengan tanda per seperti biasa gini, lalu ada pembagian kiri. Ingat tadi pembagian kiri berarti dibacanya dari kanan ke kiri. Berarti kita baca 3 dibagi 2.
Kemudian yang tanda seperti ini berarti untuk pemangkatan, atau boleh menggunakan tanda asterik 2 kali. Gitu, jadi ini operasi-operasi aritmetik yang bisa kita gunakan. Nanti operasi aritmetik yang lain membutuhkan pengetahuan yang lebih lanjut terkait dengan matriks, kemudian dan apa namanya bilangan kompleks dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Baik, untuk video kelima ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian kanan, pembagian kiri, pemangkatan. Salah gue. Tambah, kurang, kali, bagi kiri, bagi kanan, pangkat double. Lucu ya. So, nggak berisik ya?